Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, Smaiman, Resna? Halo? Anda bisa dengar suara saya, Smaiman? Bisa Pak, dengar Pak. Resna mana Resna? Bisa dengar suara saya ya? Baik, saya mulai saja. Pertemuan hari ini sebetulnya ini adalah pertemuan yang ke-14. Yang ke-14 artinya masih ada satu kali pertemuan lagi. Tetapi kita sudah memfullkan kemarin. Jadi harusnya ini terakhir dan saya sudah kirimkan mengenai materi soal UAS ke akademik. Jadi Anda tinggal menuliskan apa yang harus Anda pelajari di pertemuan ini. Materi yang pertama yang harus Anda pelajari adalah seperti yang sudah saya sharekan di dalam Google Classroom. Oke, saya masuk ke Google Classroom. Di dalam Google Classroom, saya sudah mengirimkan materi mengenai satu monetary theory. Anda bisa sambil mencatat kira-kira apa saja yang akan menjadi bahan materi untuk UAS Anda. Yang kedua, mengenai suku bunga. Yang ketiga, mengenai manajemen kredit perbankan. Oke. Yang keempat, mengenai lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan makro. Jadi ini materi-materi yang sudah saya sharekan di dalam Google Classroom. Saya pastikan materinya tidak jauh dari situ. Terutama mengenai materi-materi suku bunga, dan dua materi terakhir. Perbanyak Anda mempelajari itu karena mungkin akan didominasi dengan soal-soal seperti soal-soal suku bunga, kemudian pengertian dari kredit, pengertian dari perbankan. Kredit sendiri berasal dari kata credere, yang artinya kepercayaan. Bank harus membuat kepercayaan kepada konsumennya. Selain itu juga mengenai suku bunga. Kenapa saya bahas mengenai ini? Karena permasalahan ini adalah permasalahan global, seperti yang disampaikan oleh teori dari Keynesian bahwa suku bunga ini akan menentukan bagaimana perekonomian suatu negara akan berkembang. Karena nasabah tidak akan serta-merta mereka menyimpan uangnya di bank apabila kondisi keekonomiannya itu sedang tidak baik. Nah, mengenai materi permasalahan itu, coba Anda pelajari di rumah bagaimana suku bunga mempengaruhi mengenai perekonomian dan bagaimana krisis moneter mempengaruhi kegiatan perbankan juga. Materi itu sudah saya sharekan di dalam Google Classroom. Kalian tinggal download. Mengenai monetary teori ini. Jadi saya bahas di sini bahwa lebih jauh Keynesian membahas mengenai kegiatan dari perbankan untuk menghindari atau menstabilkan perekonomian supaya tidak terjadi krisis moneter. Krisis moneter ini disebabkan karena banyaknya beredar uang di masyarakat dan harga-harga yang tinggi itu salah satunya, dan ini harus dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karenanya dalam monetary theory ini dibahas. Kalau kata Keynesian bahwa the monetary theory atau liquidity preference theory ini dikembangkan oleh ekonomi yang dia menganut ekonominya ekonomi klasik. Paham nggak sampai sini? Di sini Keynes menganggap bahwa permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ini tidak peka terhadap tingkat bunga. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan liquidity preference
adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang menghubungkan permintaan uang dengan tingkat bunga. Jadi ini mereka akan saling berhubungan antara tingkat bunga, antara permintaan uang, ini yang menyebabkan bagaimana Bank Indonesia menjaga perekonomian ini supaya tidak terjadi moneter. Karena kalau misalnya, coba Anda bayangkan, saya sudah menerangkan ini di kelas nih. Ketika orang ingin menyimpan uangnya di bank, salah satu perihal yang dia lihat selain di luar lima teori mengenai bagaimana karakteristiknya, bagaimana kapasitasnya. Ketika bank memutuskan untuk memberikan kredit, mereka akan melihat 5C ini kan ya. Karakter, capacity, collateral, condition of economic Indonesia, dan kapital. Condition of economic Indonesia ini salah satunya adalah monetary theory. Bagaimana dibahas oleh Keynesian bahwa permintaan uang dengan tingkat bunga ini berhubungan dengan krisis moneter. Orang tidak serta-merta mereka akan menyimpan uangnya di bank kalau misalnya orang tersebut tidak mempercayai banknya. Makanya selanjutnya teorinya bahwa di bank itu harus membangun kepercayaan kepada masyarakat, baik itu untuk kredit jangka pendek ataupun kredit jangka panjang, baik itu kredit usaha rakyat ataupun kredit yang sifatnya untuk memberikan motivasi kepada para pengusaha UMKM. Di dalam teori moneter ini dibahas lagi bahwa walaupun suku bunga sangat rendah, selama masa resesi orang akan tetap memegang uang. Kenapa? Karena sifat dari uang ini adalah liquid. Dibandingkan menginvestasikannya, sehingga tingkat bunga yang direncanakan dengan tingkat investasi yang diperlukan tidak sama dengan kondisi normal. Karakteristik orang nih, kalau misalnya mereka mau menyimpan uang di bank, satu, yang mereka lihat, berapa tinggi bunganya. Betul tidak? Mereka akan membandingkan tingkat bunga antara bank yang satu dengan bank yang lain. Itu yang akan terjadi. Nah, ketika kalian diposisikan sebagai instrumen dari perbankan, misalnya kalian di bagian kreditnya, tentu juga kalian harus bisa melihat bagaimana karakteristik dari si nasabah ini, calon nasabah ini. Karakteristik dari nasabah ini bisa dilihat dari yang pertama, bagaimana pola dia membayar. Itu terlihat dari sistem informasi debiturnya, SID-nya. Ketika calon nasabah ini dia lancar untuk membayar kreditnya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, lancar terus, bank akan mudah untuk mengeluarkan kredit. Itu ya, karakter. Terus yang kedua, bank akan melihat bagaimana kapasitas dia. Kapasitas seorang nasabah ketika dia diberikan kredit. Nasabah ini ingin meminjam kredit ke bank sebesar 500 juta rupiah. Yang dia agunkan, yang menjadi agunan dia rumah misalnya. Rumahnya hanya seharga 200 juta rupiah. Bank pasti tidak akan mengeluarkan kredit. Mungkin akan menggantinya. Kalau yang sebelumnya misalnya kreditnya adalah untuk kredit dengan ada masa jatuh tempo dan mungkin dengan kredit usaha, bank akan mengganti dengan jenis kredit yang lain. Oke. Nah, setelah melihat bagaimana kapasitas dia untuk membayar, bank pun harus mempertimbangkan, terutama Bank Indonesia, dia akan mengukur setiap bank-bank komersial lain, bukan hanya BI yang bertugas di sini. BI jelas. Kalau misalnya kata BI jangan dikeluarkan, ya tidak dikeluarkan. BI memberikan perintah melalui apa? SID tadi, sistem informasi debitur, karena dia saling berhubungan antara bank yang satu dengan bank yang lain. Jadi bukan hanya kalau misalnya Anda mengajukan bank kreditnya ke Bank BNI, bukan hanya Bank BNI yang akan terlibat di situ. Bank BNI itu akan melingkan informasi dari nasabahnya ini ke BI, Bank Indonesia. Mereka akan melihat bagaimana karakteristik dari nasabah ini melalui sistem informasi debiturnya tadi.
berapa jumlah pinjamannya, bagaimana karakteristik pembayarannya. Kalau ada nasabah yang non-performing loan sampai dia debt 3 atau debt 4, bahkan debt 5 atau data di blacklist, saya jamin dia tidak akan bisa keluar lagi kreditnya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Ini kata Goodman. Nah, di dalam moneter ini terlihat juga bagaimana karakteristik dari nasabah. Menurut Keynesian, ada 3 motif. 3 motif nasabah memegang uang. Motif yang pertama adalah motif transaksi. Motif yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif yang ketiga, motif spekulasi. Oke, bisa dipahami 3 motif ini. Apa perbedaannya? Motif transaksi, di mana memegang uang untuk motif transaksi merupakan motif yang telah lama disadari dalam perekonomian yang sangat modern dan tingkat spesialisasi yang sangat tinggi. Artinya, uang sangat diperlukan. Ini yang dimaksudkan dengan liquid tadi. Kalau liquid itu, uang itu mudah untuk dicairkan, untuk dibelanjakan. Makanya dia ada orang yang megang uang, motifnya untuk saya mau belanja, saya mau beli mobil, saya mau beli rumah, saya mau beli kendaraan, saya mau bayar uang kuliah, saya mau bayar keperluan sehari-hari, belanja sehari-hari, belanja bulanan dan lain sebagainya. Maka motif ini dikatakan sebagai motif transaksi. Motif transaksi ini dalam keadaan orang dapat mengkhususkan dirinya. Ketika dia bekerja, pekerjaan yang ia sukai, di mana ia mempunyai keahlian yang tinggi, tujuan utama melakukan pekerjaannya adalah untuk memperoleh uang yang dapat digunakan untuk membeli barang kebutuhannya. Oke, Pak? Ada kata-kata tujuan utamanya melakukan pekerjaan dalam memperoleh uang yang dapat digunakan untuk membeli barang kebutuhannya yang tidak bisa dihasilkan dari keahlian spesialisasi yang ia miliki. Itu motifnya. Maka motif ini dikatakan sebagai motif transaksi. Motif yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Jadi kita beralih nih, ketika Anda bertindak sebagai seorang kreditur atau sebagai seorang pemberi kredit, Anda harus memperhatikan nasabah ini meminjam uang pada bank, tujuannya apa? Motifnya apa? Apakah dia motif konsumerisme? Artinya tujuannya hanya untuk belanja saja, atau dia punya motif untuk berjaga-jaga, di mana motif berjaga-jaga ini artinya nasabah memegang uang untuk mengantisipasi masalah yang timbul di masa yang akan datang. Walaupun mungkin dia harus membayar suku bunga yang agak tinggi. Orang yang berjaga-jaga untuk keamanan mengajukan kredit ke bank, ini juga harus jadi pertimbangan oleh seorang kreditur. Di mana ketika motif berjaga-jaga ini merupakan sesuatu yang diselesaikan dengan membutuhkan pengeluaran uang yang banyak. Resna memang udah kan? Artinya apa? Keadaan semacam ini menjadikan seseorang berjaga-jaga dengan memiliki uang tunai untuk bentuk simpanan yang setiap saat mudah untuk dicairkan. Tadi motifnya ada motif yang pertama adalah motif transaksi. Motif yang kedua adalah motif yang berjaga-jaga. Jadi dia pinjam kredit, dimasukin ke rekening dia, sudah selesai sampai tahap itu. Nah, bagaimana seorang kreditur, seorang perbankan ketika mengeluarkan kredit dengan karakteristik orang yang memegang uang untuk berjaga-jaga? Hal ini juga tentu akan menguntungkan untuk pihak bank. Karena bunga itu, bank itu akan mendapatkan imbal jasa dari nasabah ketika mereka mengajukan kredit. Tentu bank akan mendapatkan kreditnya berdasarkan dari bunga yang didapatkan dari nasabah tersebut. Motif yang ketiga adalah motif spekulasi. Motif spekulasi di mana seseorang berusaha memiliki jumlah uang yang lebih banyak karena dengan memiliki uang yang cukup banyak, seseorang dapat melakukan transaksi yang lebih besar di masa yang akan datang.
Biasanya motif spekulasi ini beda dengan jaga-jaga, dia takut untuk tidak memiliki uang, jadi dia meminjam kredit pada bank dengan motif spekulasi. Jadi kalau misalnya mau disetujui ya enggak disetujui juga tidak apa-apa. Motif spekulasi seperti ini cenderung tidak akan lebih disetujui oleh perbankan. Kenapa? Karena perbankan kan melihat tadi 5C, karakter, capacity, collateral, condition of economic Indonesia, dan kapital. Dari karakternya ini untuk apa sih? Kalau misalnya tidak untuk tujuan yang mendesak, ya nggak akan mungkin disetujui oleh perbankan. Baik, tadi kita kembali setelah kita mengetahui bagaimana orang meminjam uang ke bank berdasarkan dari 3 motif tadi. Sekarang kita akan membahas mengenai keadaan moneter di mana jumlah uang dan permintaan uang terhadap suku bunga. Orang diberikan kredit kalau misalnya tidak ada bunganya, tentu tidak akan dilakukan oleh perbankan. Oke ya. Dan jumlah uang dan permintaan uang terhadap suku bunga ini digambarkan di dalam kurva dari Keynesian yang dimana dia memperlihatkan jumlah uang dengan permintaan uang terhadap suku bunga. Ketika tingkat bunganya itu tinggi, maka jumlah bunga itu akan mempengaruhi jumlah uang dan permintaan uang. Saya pernah menjelaskan ini di kelas. Bagaimana sikapnya ketika orang nih mau menyimpan uangnya di bank, ini dikarenakan salah satunya adalah faktor suku bunga yang tinggi. Oke. Tetapi kalau misalnya dia membuat kredit atau meminta kredit, ini pun sama. Makanya tadi ada 5C, karakteristik dari peminjam uang adalah kalau misalnya kondisi of ekonomiknya sedang baik, kondisi ekonominya sedang baik, tentu akan dikeluarkan oleh bank tersebut. Artinya apa? Jumlah bunganya ini dia likuiditasnya preferent. Ini digambarkan di samping sumbu horizontal yang mengukur jumlah dan permintaan uang. Artinya permintaan uang dari S0 ke S1 ini akan meningkat. Dari S0 ke S1, hal ini ditunjukkan dengan kurva vertikalnya. Artinya kurva uang, permintaan uang mempunyai slope negatif jika jumlah uang beredar tetap. Dengan anggapan money supply ditentukan oleh pemerintah. Condition of Economic Indonesia. Maka permintaan uang akan menentukan tingkat bunga. Dari sisi permintaan, Keynes menganggap bahwa ada 2 faktor penting. Yang pertama, tingkat pendapatan. Ya. Yang kedua, harga dari pendapatannya. Dengan asumsi faktor lain, di mana menaikkan uang yang dibutuhkan masyarakat sehingga kurva permintaan uang bergeser ke kanan dan tingkat bunga meningkat. Semakin banyak orang yang mengajukan kredit, maka bunga akan tinggi. Orang ini berbanding terbalik dengan tadi kita saving. Kalau kita berbicara mengenai kredit, orang akan mencari bunga yang rendah, betul? Tapi kalau misalnya orang mau menabung atau berinvestasi, motivasinya ini akan berbanding terbalik. Mereka akan mencari bunga yang tinggi. Kalau saya nabung, saya ingin bunganya tinggi. Kalau saya mau mengajukan kredit, saya ingin bunganya yang rendah. Makanya dia bergeser nih. Tingkat bunga itu bergeser dari S0 ke S1 tergantung dari tingkat pendapatan dari masyarakat juga dan harga. Ada 2 faktor, tingkat pendapatan dan harga. Ini yang menentukan tingkat suku bunga. Keadaan moneter adalah ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit. Oke. Jadi kalau misalnya yang dinamakan dengan krisis moneter itu jumlah barangnya banyak nih. Nah, uang yang dimiliki oleh masyarakat itu sedikit. Dan ketika pemerintah mencetak uang, hal ini akan menurunkan nilai uang kita. Harga akan terus membumbung tinggi. Semakin lama ketika harga semakin membumbung tinggi, walaupun orang dikasih kredit banyak-banyak nih, pemerintah mencetak uang, kredit dikasihkan ke masyarakat, tetap tidak akan ada artinya. Kenapa? Krisis moneter terjadi. Nilai mata uang kita tidak ada lagi harga.
Ini yang dimaksudkan dengan bagaimana jumlah uang dan permintaan uang terhadap suku bunga. Jadi ini pemerintah harus menyeimbangkan kurva ini. Keynesian berargumen mendekati pendekatan moneter. Dia beranggapan atau berargumen bahwa pijakan dasar bagi pendekatan moneter menentukan suku bunga yang bergantung pada penawaran dan permintaan. Artinya apa? Untuk memegang uang, unsur spekulatif mendorong adanya ketidakseimbangan atas permintaan dan penawaran jangka panjang. Coba Anda bayangkan begini. Anda mengajukan kredit nih, ketika Anda meminjam uang, kalau kondisinya moneter itu dipengaruhi oleh tingkat inflasi juga. Anda menyimpan uang saat ini 1 juta. Di tahun 2025, 1 juta itu sekarang harga 1 juta hanya bisa untuk membeli beras dan keperluan sehari-hari. Oke? Nah, yang harus dipikirkan adalah kalau uang itu disimpan dalam jangka waktu 10 tahun saja, kalau sekarang Anda bisa membeli beras dan keperluan sehari-hari sampai kulkas penuh, di tahun 2035 atau 10 tahun lagi, atau misalnya di tahun 2035, Anda tidak akan bisa memenuhi kulkas lagi dengan uang 1 juta. Ini yang dinamakan dengan krisis moneter yang dipengaruhi oleh inflasi. Lalu bagaimana? Cobalah Anda membuat suatu hal yang tidak terpengaruh oleh kondisi perekonomian. Contohnya barang-barang yang tidak terpengaruh oleh kondisi perekonomian adalah 1, emas. Yang kedua, tanah. Nah, kedua produk ini walaupun susah untuk dicairkan, dia tidak likuid, ini tidak terpengaruh oleh kondisi inflasi dan moneter. Oke? Ini tidak terpengaruh oleh kondisi penurunan nilai mata uang. Dia tidak akan naik turun nilainya. Nah, ini juga Keynes juga mengatakan bahwa tingkat bunga merupakan pembayaran penggunaan sumber daya yang langka. Kenapa? Karena tingkat bunga adalah harga yang dikeluarkan debitur untuk mendorong seorang kreditur memindahkan sumber dayanya. Uang merupakan kekayaan yang paling liquid karena uang mempunyai kemampuan untuk membeli setiap saat. Jadi sekarang ini banyak sekali perilaku yang mereka membelanjakan uang itu dengan tidak menggunakan uang pribadinya. Artinya mereka belanja itu dengan cara kredit semua. Jadi mereka bekerja, mereka memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu dengan cara kredit. Itu perilaku masyarakat yang sering terjadi. Kalau kondisinya seperti ini bagaimana Pak? Kondisi seperti ini bisa menyebabkan kondisi perekonomian kalau semua masyarakat itu tidak stabil. Itu harus seimbang. Kondisinya harus seimbang. Antara orang yang mengajukan kredit dengan yang memberikan kredit. Itu harus seimbang kondisinya. Diseimbangkan semua. Dan melihat dari jangka waktu yang dikeluarkan. Term structure of interest rate ini mengatakan dengan sebutan kurva yield. Sebuah kurva yang menggambarkan hubungan antara periode jatuh tempo obligasi dengan struktur bunga. Nah, salah satu hal lain yang mempengaruhi ketika orang menyimpan supaya tidak terjadi krisis moneter adalah menyimpan surat berharga. Seperti saham, obligasi. Hal ini akan mempengaruhi perilaku seseorang dan mempengaruhi tingkat bunga. Dikatakan oleh Daran bahwa kurva yield merupakan salah satu alat yang umum digunakan dalam metode valuasi obligasi, di mana nilai kurva yield dapat memberikan gambaran mengenai ekspektasi pasar. Artinya, pergerakan tingkat suku bunga sesuai dengan kondisi pasar yang terjadi pada waktu tertentu. Ketika pendapatan tinggi, ini akan berpengaruh juga kalau dari kurva yield, melihat dari outlook perekonomiannya, kurva yield berbentuk dari kumpulan pendapatan yang memiliki tingkat resiko yang sama. Artinya memiliki rating yang sama. Apabila kurva dibentuk menggunakan beberapa instrumen yang memiliki tingkat resiko yang tidak sama, maka informasi tingkat bunga yang digunakan menjadi tidak tepat. Artinya bentuk dari kurva yield ini selalu berubah sesuai dengan terjadinya pergerakan di harga pasar. Setiap terjadi perubahan bentuk dari kurva yield dapat diinterpretasikan bahwa investor mengekspektasikan akan terjadi perubahan dalam perekonomian. Bisa terjadi perubahan atau outlook perekonomian. Bagaimana bentuk kurva yield ini? Dikatakan bahwa kurva yield mengenai term structure of interest rate yang dikenal dengan sebutan kurva yield
Kalau kurvanya dia positif, tergambar seperti ini, maka ini kondisinya adalah kondisi normal. Kalau misalnya kurvanya negatif, seperti ini turun terus, pendapatannya artinya menunjukkan penurunan, hal ini yang bahaya. Ya, kalau misalnya kita indikatorkan begini saja. Kalau pendapatan ini positif, anggaplah dari kurva ini, dia angka pertamanya adalah 10. Ketika kurvanya positif, dia menunjukkan kurva positif terus. Ini kan kurvanya naik ya. Kalau pendapatan 10 naik jadi 11, 12 kan itu bagus. Kalau suatu negara pendapatannya terus meningkat, itu kondisi yang bagus. Tapi kalau misalnya kurvanya menunjukkan negatif, keadaan dia menurun terus ke bawah, ini yang bahaya. Nah, krisis moneter ini terjadi karena misalnya kurva dari pendapatan suatu negaranya menunjukkan negatif. Tapi kalau misalnya flat di angka 15 saja, negara itu tidak berkembang kalau berdasarkan dari perekonomian. Karena dia flat terus 15, nggak menunjukkan kenaikan, nggak menunjukkan penurunan. Hal ini dalam perekonomian tidak baik. Kenapa? Karena artinya negara tersebut tidak melakukan kegiatan perekonomian. Dia tidak menjual, dia tidak membeli. Jadi ini nggak bagus kalau flat seperti ini. Oke? Dari kurva ini menunjukkan bahwa keadaan normal, pada kondisi normal, kurva yield pada umumnya akan berbentuk sesuai dengan normal yield curve. Kurva tersebut menggambarkan bahwa kondisi normal di mana tidak terdapat perubahan yang signifikan, seperti tingkat inflasi dan tingkat suku bunga. Jadi inflasinya nggak tinggi nih, penurunan nilai mata uangnya nggak tinggi. Kita harus menekan. Tugasnya siapa? Bank Indonesia menekan tugas ini. Selain Bank Indonesia yang harus mengukur, makanya dari dulu, kalau misalnya kalian pernah melihat TV dari tahun 80-an, saya masih ingat sih, kalau misalnya ketika Menteri Penerangan kita mengumumkan harga bawang, harga cabai, itu tuh jangan dianggap atau dipandang tidak penting. Kenapa? Karena itu sangat krusial yang menjadi ukuran perekonomian suatu negara. Tingkat inflasi diukur dari situ. Contoh begini, 1 minggu pertama Anda melihat perkembangan dari harga cabai. Harga cabai di pasaran adalah 10.000. Kemudian diumumkan lagi oleh Harmoko, pada saat itu harga cabai meningkat menjadi 15.000. Hal ini sudah menunjukkan bahwa perekonomian kita mengalami inflasi. Kebanyakan orang Indonesia nggak ngeh soal itu kalau tidak dibahas secara perekonomian. Tapi kalau misalnya dibahas secara perekonomian, mereka harus ada warning. Jadi kalau menurut saya, hal itu suatu yang penting yang harus diketahui oleh masyarakat. Berapa harga pokoknya? Nah ini bentar lagi nih, mau masuk bulan puasa. Harga-harga bahan pokok itu akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan kondisi perekonomian yang berubah. Outlook perekonomiannya akan berubah. Kalau misalnya harganya meningkat, oke. Pemerintah sebelumnya sudah mengumumkan gaji ASN, gaji pegawai negeri, gaji guru meningkat. Tinggi nih. Ketika kondisi gaji meningkat, kemudian para penjual di pasar juga akan sama meningkatkan harganya. Kondisi ini dalam perekonomian bagus. Artinya akan ada pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar ya. Tetapi hal ini dari tingkat suku bunga dan dari tingkat nilai mata uang akan mengalami inflasi. Penurunan nilai mata uang. Karena apa? Karena uang yang beredar di masyarakat banyak. Gajinya kan tinggi nih. Apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak belanja. Oke. Nah, ketika orang banyak belanja, itu yang terjadi nanti di pasaran. Orang banyak belanja nih. Jangan sampai mereka tidak terpenuhi kondisi dari kebutuhan pokok. Makanya harga pasti akan meningkat. Walaupun gaji sudah meningkat. Itu kondisi inflasi salah satunya disebabkan oleh karena itu. Dan itu harus diseimbangkan. Makanya harus ada perdagangan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, itu satu. Yang kedua, negara pun harus dapat pendapatan dari luar juga, dan juga negara memastikan ada yang menginvestasikan dananya ke negara kita.
Hal ini bisa menyeimbangkan kondisi perekonomian. Oke, sampai sini saja. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tadi materi mengenai satu ya, materi mengenai kisi-kisi UASnya. Satu, kalian boleh catat dan kalian boleh perhatikan adalah mulai dari pengertian kredit. Apa itu kredit? Yang kedua, macam-macam kredit. Oke. Yang ketiga, materinya sudah saya sampaikan juga. Suku bunga. Hal-hal yang mempengaruhi suku bunga, kemudian cara menghitung suku bunga. Yang keempat, macam-macam perbankan. Kemudian fungsi tingkat suku bunga, perbedaan suku bunga real dan suku bunga normal. Ini ada semua. Artinya sudah saya sharekan di dalam Google Classroom. Ini kalian boleh catat. Soal yang kelima, 5 materi artinya 5 hal yang harus kalian pelajari minimal 5 bab mengenai teori moneter, suku bunga, kredit, macam-macam kredit, sudah 4. Yang kelima, menghitung suku bunga. Bisa dipahami? Karena sebentar lagi azan nih, materi sudah saya sampaikan semua. Customer service nggak akan keluar lagi, unsur-unsur perbankan nggak akan keluar lagi, yang keluar itu dulu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Halimah, Sumeman, Resna, Jam-Jam, silakan. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Sudah jelas? Boleh kita bergambar dulu, silakan dihidupkan sebagai salah satu bukti bahwa kalian mengikuti perkuliahan pada hari ini. Jadi kalian kalau misalnya nanti ke kampus tinggal tanda tangan saja, hitungan ketiga. 1, 2, dihidupkan kameranya Siti, Resna, 1, 2, 3. Dan saya akan sharekan di dalam WhatsApp termasuk dengan rekamannya. Dan jangan lupa kalian menghafal sebelum mengerjakan ujian akhir semester. Selamat menjalankan ujian akhir semester. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk keluarga. Tetap jaga kesehatan. Jangan sampai sakit karena sekarang sudah masuk ke musim hujan. Di mana musim hujan ini rentan akan penyakit. Jadi jangan sering-sering sakit. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian sering sakit, kalian akan kehilangan materi ekonominya. Artinya kalian akan kehilangan uang karena kalian harus ke rumah sakit. Betul tidak? Betul ya? Oke, sebentar. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya stop share dulu ya. 1, 2, 3. Saya akan kirimkan ke Google Classroom, ke WhatsApp grup saja. Termasuk dengan materi yang sudah materi video yang saya sampaikan hari ini. Dan bagaimana ada kelanjutan mengenai kegiatan kita study tour ke luar negeri atau dalam kota? Dalam kota nggak ada. Sampai sekarang belum ada perkembangan apa yang akan dilanjutkan atau Pak dalam kota saja atau ada usulan lain. Sambil kita berbincang-bincang menunggu azan maghrib karena sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Silakan. Ada yang punya usul lain barangkali? Kita dulu Pak. Ya, gimana Hulu? Sulaiman? Waktu sama dananya Pak. Uangnya nunggu waktu sama dana. Waktu sama dana. Kan bisa kalian mengumpulkan. Jadi Jadi betul, Pak.
wamen kita yang baru itu menyarankan bahwa ada kunjungan study tour, kalau bisa sekolah ke luar negeri. Kalau nggak bisa sekolah ke luar negeri, kita kunjungan saja study tour. Ya, mungkin dalam negeri dulu bisa ke Bisa aja Pak. lain. Ya, dikumpulkan Kalau dari bisa nanti sekarang Pak ke Nias saja Pak. ke Nias. Pulang kampung ya. Iya Pak. Oh iya, oke. Iya Pak, sekalian. Ya sudah, kalian sekarang pikirkan saja karena bentar lagi mau ke kalian melaksanakan ujian akhir semester. Kalian fokus ke sana, pastikan kalian belajar baik supaya kalian bisa mengerjakan ujian akhir semesternya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya nanti itu menjadi wacana atau kita pikirkan lagi untuk kegiatan study tour-nya, bagaimana kelanjutannya. Nanti kita bicarakan lagi. Oke ya. Terima kasih atas Oke Pak, siap. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampaikan salam saya untuk keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.